I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, di video kali ini bukan video a day in my life, tapi kita akan membahas seorang filsuf yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi, seorang filsuf yang memiliki nama asli Abu Nasr Muhammad bin Larkan Ibnu Zalogah Al-Farabi. Al-Farabi lahir di kota Otrar, Kazakhstan. Al-Farabi memiliki gelar guru kedua Al-Mu'allim Tsani, sedangkan yang diberi gelar guru pertama ialah Aristoteles. Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus, Syria, bertepatan pada bulan Rajab pada tahun 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Filsafat menurut Al-Farabi. Definisi filsafat menurut Al-Farabi adalah al-ilm bi al-maujadat bimahya al-maujadat, yang berarti ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Hasil pemikiran Al-Farabi tentang ketuhanan. Menurut Al-Farabi, Allah menciptakan alam semesta ini dengan isinya melalui emanasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emanasi itu? Nah, jadi emanasi itu adalah ajaran bahwa dunia terjadi melalui pancaran yang berasal dari prinsip pertama yang biasanya disebut dengan Sang Absolut atau Tuhan. Menurut Al-Farabi, kenabian harus dijelaskan secara ilmiah dan rasional sehingga kenabian tidak salah dipahami oleh manusia. Filsafat kenabian dalam pemikiran Al-Farabi erat kaitannya dengan agama samawi atau langit. Pemikiran Al-Farabi tentang politik. Dalam pemikiran Al-Farabi, kedudukan politik adalah tempat yang paling penting karena bagian filsafatnya. Al-Farabi memiliki tujuan politik, tetapi politik bukan menjadi tujuan utama pada dirinya. Masuk kepada pemikiran Al-Farabi mengenai pendidikan dan pengajaran. Al-Farabi menyebutkan dalam sebuah risalahnya bahwa yang pertama dilakukan dalam pendidikan dan pengajaran adalah dimulai dengan memperbaiki akhlak, seperti akhlak sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua. Menurut Al-Farabi, memperbaiki akhlak tidak cukup hanya dengan menggunakan kata kunci, akan tetapi dengan memberikan contoh dan perbuatan yang dilakukan oleh para pendidik atau yang dinamakan dengan pendekatan akhlak praktis. Karya-karya Al-Farabi. Karya-karya Al-Farabi diantaranya adalah Al-Ghrad Maba'da At-Tabi'ah, Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hikmain, Risalah Al-Itsbat Al-Mufaraqat, dan Al-Musiqa Al-Kabir. Al-Farabi menempuh awal pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran, tata bahasa, kesastraan, ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis, aritmetika dasar, hingga mempelajari musik.
Al-Farabi pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu selama kurang lebih 20 tahun. Al-Farabi memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari alam semesta dan manusia. Di Baghdad, Al-Farabi memiliki guru yang bernama Abu Bishr Matan Ibnu Yunus. Al-Farabi merupakan filsuf pertama yang memperkenalkan filsuf Yunani kepada dunia Islam. Al-Farabi mempelajari musik di Bukhara. Pada saat di Bukhara, ternyata Al-Farabi tidak hanya mempelajari di bagian musik saja, melainkan Al-Farabi juga memperdalam dan mempelajari ilmu-ilmu fikih. Al-Farabi tidak hanya bisa memainkan alat musik saja, tetapi Al-Farabi juga bisa membuat atau menciptakan berbagai macam alat musik. Al-Farabi merupakan seorang filsuf yang berasal dari Kazakhstan. Ayahnya dari Iran menikah dengan wanita Turki yang kemudian ia menjadi perwira tentara Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika atau mantik dan filsafat yang gemilang.